Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Minggu, hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya, so bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita mulai dengan pesan healing ya. Pesan healing hari ini ya. What are you eating? Oke, seperti ini healingnya lebih ke penyembuhan fisik ya. Jadi perhatikan apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi. Ya kamu makan, ya kamu minum gitu ya. Konsumsilah makanan dan minuman yang benar-benar meaningful ya, yang nggak sembarangan gitu ya, yang bermanfaat buat tubuh kita, yang baik buat kesehatan. Dan juga jaga pola makan ya, waktu makan jangan sampai telat. Terus kalau misalkan nih kamu ada gangguan pencernaan atau ada gangguan kesehatan tertentu ya, sebaiknya pilih makanan yang tepat ya. Misalkan nih ada gangguan lambung ya, biasanya kan hindari makanan yang mungkin terlalu pedas, mungkin terlalu asam atau gimana. Nah itu ya, atau misalkan kamu ada kolesterol atau mungkin hipertensi, nah hindari makanan-makanan yang memicu. Nah seperti itu ya. Jadi ya memang sesimpel itu dan klise, tapi terkadang kita tuh juga kalau nggak diingetin suka lupa, jadi suka sembarangan gitu ya. Nah pas ketika sakit baru kita nyesel ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke. Pesan semesta hari ini ya. Untuk pesan semesta hari ini ya. Yang pertama, trust the niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? Jadi percayai petunjuk-petunjuk yang datang atau pesan-pesan yang sampai ke kamu ya, atau apa yang disampaikan oleh siapapun ya. Yang namanya message, petunjuk, pesan itu bisa dari mana aja ya. Kalau dari intuisimu ya mengatakan sesuatu, nah itu apa yang kamu dengar ya di intuisi kamu. Nah itu adalah sebuah petunjuk, dan yakin nih, percaya itu gitu. Atau bisa jadi ada dari feeling ya. Kalau feeling itu cenderung ke perasaan gitu ya, kok ada rasa nggak enak, kok ada rasa kayaknya nih it's okay, oke aja nih, kayaknya ini fine gitu, kok ini ada perasaan yang janggal. Nah itu juga ya merupakan suatu pesan. Nah di situ jangan diabaikan gitu ya. Atau mungkin kamu ada firasat, mungkin ya firasat dari mimpi atau firasat dari ya apa yang kamu apa yang kamu rasakan gitu ya. Jadi percayai pesan atau petunjuk yang datang ke dalam dirimu, terutama ya dari suara hati kamu, intuisi kamu ya gitu, dari perasaan-perasaan, feelingnya itu enak atau enggak gitu. Kita pasti pernah merasa dan mempunyai itu ya. Semua manusia itu ada bakat gitu ya, intuisi, ada feeling, ada perasaan nggak enak. Nah itu pasti ada, hanya terkadang kita nggak cukup peka karena nggak terbiasa mempercayainya, lebih percaya dengan omongan orang yang belum tentu benar gitu. Padahal petunjuk, pesan yang benar itu ya dari dalam diri sendiri ya. Oke, next ya.
Pillar of light. Your vibration is rising. You are the oracle. Ya. Hari ini vibrasi kamu tuh naik, ya. Bagaimana vibrasi naik itu? Ya, kamu merasa tentram, kamu merasakan kedamaian, ya. Terus juga kamu merasa bahagia, dan bahagia itu bukan karena kamu banyak harta, bukan karena kamu punya pasangan, tapi atau bukan karena kebahagiaan yang sifatnya duniawi ya, tapi kayak kamu tuh dalam keadaan apapun kamu tuh merasa fine-fine aja, oke gitu. Ibaratnya itu meskipun kamu melihat teman kamu duitnya banyak, meskipun melihat teman kamu pasangannya tajir melintir nih dan dia diratukan, dan sedangkan kamu sendiri ya, sedangkan kamu single atau jomblo, tapi kamu nggak merasa iri ya, dan kamu cukup bahagia dengan apa yang kamu udah bahagia dengan apa yang kamu miliki. Nah, itu artinya vibrasi kamu naik ya. Nah, bagaimana supaya vibrasi kita itu naik ya? Jauhi, buang segala rasa iri hati dan kebencian. Jangan pernah membandingkan diri kita, kehidupan kita dengan orang lain ya. Maafkan orang-orang yang pernah mengecewakan kamu, yang pernah menyakiti kamu. Buang segala rasa dendam, kebencian, ya. Nah, di situ akan menaikkan vibrasi kamu. Kalau vibrasi kamu naik, segala hoki, keberuntungan, perasaan bahagia, ya, itu akan dengan mudah datang. Nah, namanya keberuntungan, kebahagiaan itu tidak selalu tentang materi yang berkelimpahan, nggak selalu tentang kekayaan, ya. Justru terkadang orang-orang yang udah kaya raya banget tapi hatinya nggak tenang, selalu bingung, nggak bahagia, gitu, ya. Jadi vibrasi ini tentang getaran, bukan tentang materi. Bukan tentang bahwa kita hidup itu harus punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan itu berasa hambar, itu tidak. Kita juga banyak mengetahui yang punya pasangan pun juga tidak bahagia. Jadi yang terpenting bukan itu, tapi diri kita sendiri ya. Walau sendiri, walaupun ibaratnya itu kita nggak punya apa-apa ya, kita tuh tetap damai, tetap enjoy, tetap tenang, kita tetap bahagia. Nah, itu vibrasi kita naik ya. Nah, kalau vibrasi kita naik ya, nanti segala keberuntungan, perasaan bahagia itu akan dengan mudah datang ya. Dan you are the oracle. Apa itu? Kamu bisa menjadi petunjuk untuk dirimu sendiri atau bahkan untuk orang lain ya. Karena ketika vibrasi kamu naik, intuisi kamu semakin tajam ya, ada banyak pesan semesta yang masuk ya, yang datang ke dalam dirimu, yang tentu saja itu akan bermanfaat baik untuk diri kamu maupun untuk orang lain. Bisa saja orang lain bertanya ke kamu ya, dan kamu yang mendapatkan petunjuk itu karena vibrasi kamu naik gitu ya. Oke, kita lanjut. Yep. Take the break. Life is work, not a season. Get off the treadmill. Jadi ya, memang hidup itu, kita itu seperti bekerja. Nggak ada musim ya, nggak ada yang kayak kalau musim dingin kita mesti tidur sepanjang hari, nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau summer kita baru bekerja. Nah, tidak seperti itu. Setiap hari apapun musimnya, seperti kita ibarat mengayuh sepeda, itu kita terus menjalani hidup. Nah, take a break, dimana get off the treadmill ya. Luangkan waktu untuk beristirahat ya. Tapi bukan berarti kayak satu musim kita nggak ngapa-ngapain, satu musim kita bekerja ya. Cuman maksudnya satu musim kita life is work gitu ya. Hidup itu seperti bekerja yang keseharian, bukan berarti satu musim terus kita ndak kerja, kita ndak hidup gitu ya. Terus
kemudian di musim yang lain kita hidup. Nah, bukan berarti seperti itu. Kita akan terus mengayuh kehidupan, ya, up and down, pasang surut, suka duka. Kita akan terus ngejalanin itu. Tapi untuk hari ini, luangkan waktu untuk break gitu ya, take a break ya, luangkan waktu. Entah kamu mungkin tidur siang, atau hari ini kamu benar-benar taruh pekerjaan karena weekend ya, atau bisa juga ketika kamu mungkin lagi punya masalah gitu ya, lagi banyak beban hidup. Nah, hari ini lupakan dulu masalah, mudah Senin aja tuh dicari solusinya. Hari ini benar-benar rilekskan dirimu ya, supaya balance. Nah, ketika nanti kamu udah fit gitu ya, udah siap lagi berperang, ibaratnya seperti itu, kamu udah dalam kondisi prima ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini ya, oh ya, The Mountain. Nah, bisa aja hari ini ada challenge yang datang gitu ya, yang mesti kamu hadapi ya. Mungkin ada hambatan-hambatan seperti ternyata rencana kamu nggak berjalan dengan lancar, atau kamu ada janjian-janjian gitu ternyata dibatalkan ya, atau mesti ditunda gitu, atau bisa jadi ada kesulitan yang ya mestinya ini gampang dilalui, tapi kok ternyata ada aja nih kendalanya. Nah, artinya apa? Sesuatu hal yang jika hari ini belum bisa kamu selesaikan, nggak perlu kamu paksakan. Nah, makanya di sini ada pesannya take a break ya, istirahat aja dulu gitu. Karena kalau kamu paksakan dan kebetulan hari ini memang belum ada solusinya, ya tetap aja nggak ada solusi ya. Kita tetap berusaha mencari ya, misal mencari informasi, kita coba untuk negosiasi ke sana kemari, tapi kalau ternyata hari ini belum dapat, ya sudah ya, istirahatkan dirimu dulu ya. Biasanya kalau kita panik itu namanya ide itu jadi tumpul ya, tapi kalau kita tenang, kita udah fit ya, kita udah fresh, itu semesta tuh ngasih pesen tuh nyampe gitu, yang akhirnya oh ini solusinya, oke, ini jalan keluarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. The Bird ya, satu sisi hari ini kamu akan mendapatkan kabar baik ya, atau komunikasi dari seseorang yang emang kamu tunggu-tunggu nih. Jadi kalau misalkan kamu lagi lose kontak sama seseorang, atau kamu lagi nungguin kabar ya, entah itu berkaitan dengan kehidupan asmaramu, atau kabar tentang pekerjaan, atau mungkin ya umum secara general, mungkin dari teman atau saudara, atau mungkin tentang keuangan. Nah, di sini hari ini kamu akan dapatkan kabar itu ya, atau ada klarifikasi. Jadi kalau misalkan kamu sempat ada salah paham nih sama seseorang ya hari ini akan ada klarifikasi ya dari dia, terus ya ada komunikasi, akhirnya kamu bisa apa ya, ada ya itu tadi, ada klarifikasi atau ada tektokan gitu loh, yang sebelumnya mungkin satu nggak mau ngomong, satunya silent. Nah, akhirnya hari ini ada komunikasi yang baik, ada klarifikasi ya. Oke, nah ada kartu The Snake. Hati-hati, bisa aja ya ada seseorang yang bermaksud tidak baik ya, seperti ya mungkin dia bohongin kamu, atau dia menipu kamu, ada tipu muslihat, atau mungkin ada pengkhianatan. Nah, di sini jika kamu peka ya, kamu akan mendapatkan pesan nih ya, trust the eagle. Jadi ketika kamu menghadapi siapapun, kamu ada feeling tertentu ya, atau intuisimu yang memberikan petunjuk. Nah, jadi kamu bisa antisipasi supaya
nggak ditipu, supaya nggak dikhianati gitu ya, supaya nggak dibohongin ya. Oke, jadi intuisi yang menyelamatkan kita ya. Kalau kita peka, kita itu pasti akan bisa merasakan ya seseorang itu niatnya baik atau enggak. Maka kalau kamu udah merasakan sesuatu yang janggal, atau kayak intuisimu tuh udah kasih tahu nih, orang ini nggak baik nih, orang ini niatnya nggak baik, kamu akan bisa menghindarinya dulu sebelum terjadi sesuatu ya. Tapi terkadang kalau misalkan kita tuh tertipu oleh penampilan luar, atau kita terkadang udah dikasih tahu tapi denial, enggak kok, dia ini kok, enggak kok, ya sudah, biasanya akan nyesel setelah kejadian ya. Padahal aku tuh udah ngerasain perasaan yang janggal loh ya, padahal aku tuh udah kayak suara hatiku tuh udah bilang kayaknya ini nggak bener gitu, tapi gara-gara dia omongannya manis gitu ya, gara-gara kayak penampilannya tuh kayak beneran tajir misalkan nih, jadi aku percaya gitu, menyesalnya belakangan ya. Jadi hati-hati aja. Oke. Kemudian oke, ada the dog ya. Di satu sisi ada yang berniat tidak baik ya, bukan hanya kurang, udah karena kartunya ular nih, tidak baik. Tapi di satu sisi ada juga orang-orang yang memang tulus ya sama kamu dengan penuh kesetiaan gitu. Biasanya ada case seperti ini. Sebenarnya kamu udah diberi rezeki atau keberuntungan gitu ya, pasangan yang setia gitu. Tapi terkadang ya mungkin kayak manusia, namanya manusia itu selalu merasa ada kurang ya, pasangan kamu cuek lah, kurang perhatian lah, mungkin secara perekonomian menurut kamu kurang lah kayak gitu. Terus kamu bertemu seseorang yang lain yang menurut kamu, wah ini lebih itu, lebih ini lebih itu, padahal sebenarnya ya dalam hati kecil kamu merasa bahwa pasanganmu lebih baik sih, tapi kamu tertipu penampilan luar, atau karena si orang ketiga ini suka merayu, atau karena si orang ketiga ini lebih banyak kasih materi ke kamu gitu. Akhirnya kamu ini apa namanya, kebawa rayuannya gitu loh, kebawa rayuannya, dan pada satu titik kamu baru sadar tentang segala hal-hal negatif atau keburukan tentang dia. Nah di situ biasanya baru nyesel, ternyata pasanganku lebih baik gitu ya, ternyata pasanganku jauh lebih setia, jauh lebih tulus ya, baru nyesel ya. Kadang ada di kehidupan ya hal-hal seperti itu ya. Misal juga dalam pertemanan atau dalam kita berbisnis ya, kadang kita mengabaikan orang-orang yang benar-benar tulus, kita justru mengejar yang menipu kita, ujung-ujungnya ada penyesalan. Nah makanya berhati-hati, jangan sampai tertipu penampilan luar atau rayuan ya, mesti dirasakan lewat feeling nih, masuk akal nggak sih? Misalkan baru kenal udah ngajak nikah gitu ya, misalkan baru kenal udah yang udah kalau kamu mau tinggalin pasanganmu nanti aku nikahin kamu, itu kan sesuatu hal yang nggak masuk akal. Jadi mesti ini ya, apa namanya, perasaan kita ini juga mesti kita olah, kita rasakan, terus combine dengan logika, ini begini, ini emang masuk akal nggak sih, kayak gitu loh ya, supaya kita tuh nggak mudah untuk dirayu orang, nggak mudah tertipu. Nah hari ini ya masih ada kok orang-orang yang emang setia sama kamu, memang loyal nih, dengan niat yang baik, memang tulus, ini ada ya, dan justru memberikan perlindungan ya. Oke, satu lagi. Oke, ada debuk energi hari ini ya. Beberapa di antara kalian ya hari ini akan melakukan ya aktivitas-aktivitas yang
intinya sih menambah wawasan pengetahuan kamu ya. Mungkin kamu hari ini ada yang beli buku terus fokus baca buku, di situ banyak hal yang menarik yang menambah wawasan kamu gitu ya. Atau beberapa ada yang ikut kelas, ada yang ikut seminar atau workshop atau ikut training gitu ya, atau kamu ikutan kursus hari ini ya. Intinya sih namanya buku ya, menambah pengetahuan. Kemudian ada energi orang lama yang mengenang kamu ya, mungkin tanpa kamu ketahui dia stalkingin sosmed kamu, atau bisa jadi juga dia itu masih simpen gitu ya kenangan tentang kamu ya, mungkin foto kamu atau foto kalian berdua dulu atau video-video ya, atau ya dia sekedar lagi tiba-tiba ingat kenangan-kenangan bersama kamu ya. Oke, itu untuk energi hari ini. Kita lanjut untuk love message ya. Nah, ya, a message for you. Wow, ini kayaknya sinkron dengan kenangan ini tadi ya. Ada sebuah pesan buat kamu. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with right. I love you ya. Cintamu memenuhiku dengan cahaya ya. Sorry, ini belum aku baca ya. Aku saat ini sedang memikirkan kamu. Cintamu memenuhiku dengan cahaya. Aku mencintaimu. Wow, ada pesan dari seseorang nih ya. Bisa hari ini memang dia akan mengatakannya secara langsung ke kamu, karena di sini ada kartu the bird nih ya, komunikasi. Bisa pula mungkin dia isi hatinya dia ucapkan dalam hati gitu ya. Oke, next angel message hari ini ya, pesan malaikat hari ini ya. Cut the cords. Angel atau malaikat memberikan pesan kamu harus memotong ya, atau menghentikan, stop it gitu ya, hal-hal yang sudah tidak worth it, sudah tidak bermanfaat, sudah tidak berguna ya. Contohnya hubungan yang toksik, pertemanan yang toksik ya. Kalau hubungan jelas ya, kalau emang udah toksik ya potong alias selesaikan, karena akan ganggu, itu akan kayak menggerogoti kamu ya. Kalau misalkan pertemanan ya, kita tidak harus terus kita nggak usah berteman lagi ya. Mungkin kamu lebih ke membatasi aja. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu dimanfaatkan oleh seseorang ya, kamu batasin aja. Atau misalkan ada di satu circle ya, dan kamu sadari bahwa memberikan kamu pengaruh yang tidak baik tuh ya. Nah, kamu mesti harus kamu yang keluar dari situ ya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini ya. Change is good, perubahan itu bagus. I am strong enough to give up bad habits. Change is for good and I have this ya. Afirmasikan, aku cukup kuat ya untuk membuang kebiasaan-kebiasaan buruk dan berubah untuk kebaikan, dan aku mempunyai itu. Oke, so ini pesan untuk hari ini. Thank you udah nyimak videoku, semoga bermanfaat dan semoga resonate untuk pesan-pesan yang baik. Jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin yang kurang baik jadikan sebagai reminder atau pengingat untuk kamu antisipasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.